Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini guys, kita akan lanjut lagi untuk belajar materi SK dan kali ini kita akan ngebahas soal TWK ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional. Dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Buku SKB Perawat dan SKB Kesehatan Umum juga sudah tersedia. Teman-teman silakan aja order di Idola CPNS, link ada pada deskripsi video. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke latihan soalnya. Jadi teman-teman silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jumlah soalnya ada 10, 9 soal TWK dan 1 soal TIO ya. Kalau udah siap, kita langsung aja ke soalnya. Ini dia. Oke, selesai. Langsung aja untuk jawaban yang pertama. Ini dia. Soal pertama, UUD 1945 sebagai hukum dasar NKRI dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding fathers sebagai berikut, kecuali, jadi siapa yang nggak ikut dalam perdebatan sengit ya? Yang A. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, atau yang E. Hos Cokroaminoto? Jawabannya adalah yang E. Sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945, para founding fathers telah merancang UUD 1945 sebagai hukum dasar NKRI. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukannya dipenuhi dengan perdebatan sengit, terutama antara Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Ya, jadi yang tidak ikut terlibat dalam perdebatan yang sengit antara para founding fathers adalah yang E, ya, Hos Cokroaminoto. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Ini dia. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang A tertulis fleksibel solid, B tidak tertulis fleksibel rigid, C tertulis fleksibel rigid, D tidak tertulis toleran rigid, atau yang E tertulis toleran solid. Jadi jawabannya adalah yang C. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang tertulis, fleksibel, dan rigid. Tertulis karena terdokumen dalam naskah, fleksibel karena hanya memuat 37 pasal yang bisa mengikuti perkembangan zaman, dan rigid artinya sulit untuk dirubah. Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga, ini dia. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya A. Stabilitas ekonomi, B. Swasembada pangan, C. Pemusatan kekuasaan, D. Pembatasan kekuasaan, atau yang E. Kontrol sosial. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya pembatasan kekuasaan. Sebab UUD 1945 yang mestinya berpaham konstitusionalisme justru membuka peluang terjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden dengan memberi kekuasaan segala fungsi negara, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan pertimbangan kepada presiden. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal yang keempat. Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Berikut yang termasuk sumber hukum formal kecuali apa? A. Undang-undang, B. Kebiasaan, C. Keputusan-keputusan hakim, D. Traktat, atau yang E. Pancasila. Jawabannya adalah yang E. Pancasila. Jadi sumber hukum formal adalah tempat di mana dapat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum-hukum tertentu. Berikut ini yang termasuk di dalam sumber hukum formal. Yang pertama adalah undang-undang atau statute.
Yang kedua adalah kebiasaan atau custom. Yang ketiga adalah keputusan hakim atau jurisprudensi. Kemudian yang keempat adalah traktat atau treaty, dan yang terakhir adalah pendapat sarjana hukum atau doktrin ya. Selain rekomendasi buku, buat teman-teman sekarang yang lagi nyari nih paket-paket tryout yang sudah sesuai dengan CATBKN, aku juga bisa rekomendasikan teman-teman untuk daftar di sini jadi cpns.com. Karena di sini paket soalnya udah banyak banget, dan teman-teman juga nanti ini udah 110 soal dan waktunya juga udah ada 100 menit, dimana teman-teman nanti udah bisa mulai membiasakan diri untuk mengerjakan soal dengan menggunakan waktu. Buat teman-teman yang pengen daftar di jadi cpns.com, kalian bisa langsung daftar aja pada link yang ada di deskripsi video ini juga ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal pembahasan untuk soal yang kelima. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan apa? A. Asli, B. Abadi, C. Tunggal, D. Tidak terbatas, atau yang E. Terbatas. Jawabannya adalah yang asli ya. Nanti kita akan bahas satu-satu maksudnya apa. Sifat kedaulatan menurut Jean Bodin sebagai berikut. Asli maksudnya adalah kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang abadi itu maksudnya adalah kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri meskipun pemegang kedaulatannya berganti-ganti. Tunggal, kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagi kepada badan lain. Kemudian tidak terbatas, kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, ini dia. Pada tanggal 20 Mei 1908 di Stovia ya, atau School Thought, ya inilah ya, aku juga susah nih menyebutkan ya. Silakan teman-teman baca. Oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo dengan ketuanya adalah A. Wahidin Sudirohusodo, B. Sutomo, C. Suraji, D. Gunawan Mangunkusumo, atau yang E. Pangeran Aryonoto Dirojo. Jadi aku sempat bahas juga ya mengenai Budi Utomo ini pada pembahasan video aku yang sebelumnya ya tentang TWK juga. Itu kemudian ada juga yang menanyakan mengenai siapa sih sebenarnya pendiri dari Budi Utomo. Apakah Wahidin Sudirohusodo ataukah si Sutomo? Sejak tahun 1906, Wahidin Sudirohusodo itu melakukan perjalanan berkeliling Pulau Jawa untuk mempropagandakan cita-citanya. Dia yang didampingi oleh Pangeran Aryonoto Dirojo dan putra Pakualam V, mula-mula mendekati para pria yang lebih tua dan lebih tinggi, khususnya bupati yang kaya dan berpengaruh. Pada akhir tahun 1907, dalam perjalanannya yang jauh, ia berhenti dan beristirahat di Jakarta. Ketika berada di Jakarta, ia diundang oleh Sutomo dan Suraji ke Stovia, ya sekolah yang inilah ya, nama ini aku susah juga nyebutin, untuk mendengarkan gagasan-gagasannya. Demikianlah pada tanggal 20 Mei 1905 di Stovia oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo dan Sutomo ditunjuk sebagai ketua. Jadi sebenarnya penggagas pertama ya dari Budi Utomo itu adalah Wahidin Sudirohusodo. Dia adalah penggagas dari berdirinya Budi Utomo. Ya, kemudian untuk yang pembentuk atau yang menjadi ketua pertama itu adalah Sutomo. Ya, kita lanjut lagi ke soal yang ketujuh, ini dia. Indonesia telah dipilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode ke 2011 dan 2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada Resume Session sidang Majelis Umum PBB yang ke-65 di mana? A. Jakarta, B. London, C. New York, D. Den Haag, atau yang E. Kyoto. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Jadi di New York, Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2015 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184. Pada Resume Session sidang Majelis Umum PBB yang ke-65 di New York, tanggal 20 Mei 2011. Sidang pemilihan dipimpin oleh Presiden Majelis Umum PBB dan 188 negara anggota memberikan suaranya. Selain Indonesia, terdapat 14 negara lain yang terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2011-2014 yaitu Filipina, India, Kuwait, Republik Ceko, Rumania, Chili, Costa Rica, Peru, Italia, Austria, Burkina Faso, Botswana, Kongo, dan Benin ya. Jadi jawabannya adalah C. Pada saat itu sidang PBB-nya dilaksanakan di New York. Oke. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-8 ya, mengenai bahasa Indonesia. Kita langsung aja bahas jawabannya karena narasinya cukup panjang. Jadi jawabannya adalah yang A. Gagasan utama dari paragraf terdapat pada kalimat pertama. Jadi NASA selesai menguji coba sistem komunikasi baru internet antar planet. Gagasan utama merupakan ide yang menjadi pokok pembahasan dalam paragraf. Jawabannya adalah yang A. Soal yang ke-9 ini dia.
Pada soal paragraf dikembangkan berdasarkan pola sebab akibat, yaitu keadaan pasar uang dan pasar modal Indonesia yang belum pulih mengakibatkan pelaku pasar cemas pada kalimat 6. Sehingga pasar lebih memilih dolar AS dalam kondisi pasar global yang sedang rentan ini pada kalimat 7. Jadi kalimat ketujuh menyatakan akibat, sedangkan kalimat lainnya menyatakan sebab. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-10 ya. Soal yang ke-10 ini adalah soal TIU. Sengaja aku masukkan terakhir-terakhir biar teman-teman shock. Dari soal-soal TW kok tiba-tiba ada soal TIU. Karena ini adalah kejutan. Nah, untuk soal yang ke-10, ini adalah analogi ya. Ini ada di soal TIU juga dan memang muncul pada penerimaan CPNS. Soalnya adalah kuman steril istri apa? Pilihannya adalah orang tua, ibu, kakak, duda, atau suami. Jawabannya adalah yang D, duda. Karena analoginya apa? Analoginya adalah keadaan tanpa kuman disebut steril. Keadaan tanpa istri maka disebut sebagai duda ya. Kalau keadaan tanpa kamu disebut apa? Gelap. Betul sekali. Cie ketahuan masih jomblo. Oke guys, jadi mungkin itu aja pembahasan kita. Teman-teman silahkan dijawab dijawab lagi. Dihitung benar berapa ya. Kemudian teman-teman benarnya dikalikan dengan 5. Nah, itu adalah skor teman-teman. Kalau teman-teman benar semua berarti skor maksimal adalah 50. Yeay, selamat. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa seperti ini juga waktu tes SKD. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk komen ya skor dan waktu yang teman-teman perlukan untuk menjawab soal ini. Semakin cepat semakin baik, tapi nggak asal cepat ya, karena cepat banyak yang salah juga kurang bagus. Jadi yang paling benar adalah yang paling banyak benarnya dan yang paling cepat ngerjainnya ya. Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan jumpa lagi pada video mendatang ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye. Selamat belajar ya guys. Semoga berhasil di seleksi SKD.